Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Semoga sehat selalu dan tetap dilindungi oleh Allah SWT. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang elastisitas. Coba kalian perhatikan ilustrasi gambar kendaraan yang Bapak tampilkan berikut ini. Saat berkendara di jalan raya yang ada polisi tidurnya, kendaraan akan terguncang karena pengaruh dari ketinggian daripada polisi tidur. Untung setiap kendaraan memiliki alat yang berfungsi untuk mengatasi guncangan tersebut yang disebut dengan peredam kejut atau disebut dengan shock absorber. Coba kalian lihat pada mesin kendaraan sepeda motor kalian, itu adalah gambar yang kedua. Lakukan eksperimen sangat sederhana sekali. Kalian cari dua macam benda yang berbeda. Salah satu contoh yaitu pegas dan plastisin atau yang dikenal dengan keseharian kalian yaitu malam. Kalian coba dari kedua benda itu tarik sekeras-kerasnya. Pegas nanti akan kembali ke keadaan semula, sedangkan plastisin akan berubah bentuk ke bentuk yang baru. Pada dasarnya, semua benda yang ada di bumi dapat mengalami perubahan bentuk atau deformasi apabila diberikan sejumlah gaya. Kemungkinan seperti percobaan di atas tadi yang Bapak contohkan, yaitu plastisin dan pegas, benda tersebut dapat kembali ke bentuk semula saat gaya yang diberikan dihilangkan atau benda tersebut berubah menjadi bentuk yang baru. Kalau gaya yang diberikan pada benda terlalu besar dan benda sudah melewati titik maksimalnya untuk meregang, bisa jadi benda tersebut akan hancur loh. Nah, kemampuan yang dimiliki benda untuk kembali ke kondisi awalnya saat gaya yang diberikan pada benda tersebut dihilangkan disebut dengan elastisitas, atau benda tersebut memiliki sifat yang elastis. Contohnya seperti pegas, tadi Bapak contohnya, karet, gelang, per, dan sebagainya. Sementara itu, jika benda tidak memiliki kemampuan untuk kembali lagi ke kondisi awalnya saat gaya diberikan dihilangkan, maka benda tersebut memiliki sifat plastis. Contohnya plastisin atau malam, plastik, permen karet, tanah liat, dan sebagainya. Coba perhatikan bagian gambar tersebut. Perbandingan sifat elastis dan plastik pada zat padat. Bentuk awalnya kalian lihat sifat elastis pada pegas. Yang satunya pegas, satunya adalah plastisin. Nanti dengan malam. Bentuk awalnya seperti per, satunya tetap utuh, yang satunya plastisin. Bentuk saat diregangkan dia akan terjadi perubahan. Kalian lihat itu gambarnya, baik yang pegas maupun yang plastisin. Bentuk akhirnya dari pegas tadi akan kembali ke bentuk semula, akan tetapi pada plastisin akan berubah bentuknya, tidak seperti semula. Umumnya setiap benda yang memiliki sifat elastis pasti juga akan memiliki sifat plastis. Loh kok bisa? Oke, misalkan saja bekas yang kamu gunakan pada eksperimen pertama tadi, kamu rentangkan secara terus menerus dengan gaya semakin kuat, apa yang akan terjadi? Mula-mula pegas akan tetap kembali ke bentuk semula bila gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Tapi apabila pegas kamu rentangkan dengan gaya lebih besar lagi, ada saatnya pegas menjadi kendur. Bahkan sampai di titik tertentu, pegas tidak dapat kembali ke bentuk semula atau plastis. Kondisi ini menandakan kalau elastisitas pegas sudah terlampaui. Jika gaya terus dibuat besar sampai melewati kemampuannya untuk meregang, maka pegas akan patah. Hubungan antara gaya yang diberikan pada pegas dengan pertambahan panjang pegas dapat dibuat ke dalam bentuk grafik seperti gambar berikut ini. Perhatikan grafiknya, Bapak ambil dari ruang guru. Gaya dengan pertambahan panjang pegas yang
Grafik untuk yang arah vertikal adalah gaya, disimbolkan dengan F. Kalian sudah tahu kemarin tentang gaya, satuannya Newton. Sedangkan untuk pertambahan panjangnya adalah pada horizontal, atau ini ada delta L kalau terjadi perpanjangan dari pertambahan panjang. Perhatikan daerah elastis. Ini adalah titik linearnya pada garis tegak ini lurus saja. Pada ini berhenti. Satu dia akan naik ke atas lagi, tapi tidak membentuk garis lurus, tapi dia akan belok itu sampai batas elastisitas karena tenaga sudah mentok terakhir. Baru nanti kalau terlalu besar tenaganya akan terjadi titik patahan. Garis lurus OA tadi menunjukkan bahwa gaya F akan sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Kalian lihat tadi gambarnya delta L. Ketika gaya F diperbesar lagi sampai melewati titik A, terjadi garis pada grafik sudah tidak lurus lagi. Tadi perhatikan gambar tadi. Apabila gaya F semakin diperbesar hingga melewati titik B, batas elastis sudah terlampaui. Akibatnya setelah gaya F dihilangkan, pegas tidak bisa kembali ke bentuk semula atau pegas akan bersifat plastis. Nah, kalau gaya F terus diperbesar sampai titik C, pegas akan patah. Itulah mengapa tidak menutup kemungkinan benda yang bersifat elastis dapat menjadi plastis atau bahkan hancur balik ke seberapa besar gaya diberikan pada benda tersebut. Gaya yang menyebabkan perubahan bentuk benda akan sebanding dengan besaran yang disebut dengan tegangan. Sementara itu, hasil perubahan bentuk benda akibat tegangan disebut dengan regangan yang berupa pertambahan panjang dari benda tersebut. Materi tegangan dan regangan dapat kamu pelajari lebih lengkap pada artikel perbedaan tegangan dan regangan berikut ini ya. Menurut Robert Hooke, perbandingan antara tegangan dengan regangan suatu benda disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Benda tersebut secara matematis, modulus elastisitas dapat dirumuskan sebagai berikut. Ya, coba lihat, Bapak ambil di ruang guru juga rumus modulus elastisitas. Pertama kali yaitu modulus elastisitas sama dengan tegangan dibanding atau dibagi dengan regangan. Disimbolkan untuk modulus elastisitas E sama dengan sigma dibagi dengan E. Sama dengan untuk sigmanya gaya dibagi dengan A, di mana A adalah luas permukaan benda, satuannya adalah meter persegi. Kalian udah tahu gaya satuannya adalah Newton. Dibanding atau dibagi delta L dibanding L0, di mana untuk delta L ada pertambahan panjang satuannya meter, sedangkan L0 adalah panjang awal benda tersebut satuannya meter. Sehingga untuk modulus elastisitas sama dengan F kali L0 dibagi A dikali delta L. Perhatikan itu untuk modulus elastisitas atau modulus Young. Sedangkan tegangan sama dengan gaya dibagi luas permukaan benda atau sigma sama dengan F dibagi A. Sedangkan untuk regangan yaitu pertambahan panjang benda dibanding atau dibagi panjang awal benda atau E sama dengan delta L dibagi dengan L0. Contoh soal. Andi memiliki sebatang logam besi dengan panjang 1 meter dan luas permukaan 1 cm persegi. Kemudian Andi menarik logam besi tersebut menggunakan mesin dengan gaya sebesar 5000 Newton.
Jika panjang akhir logam besi tersebut adalah 1,1 meter, berapakah modulus elastisitas logam besi tersebut? Nah, kalian lihat sendiri, LO-nya atau nolnya adalah 1 meter. Nih, LT-nya yaitu perpanjangan yaitu 1,1 meter. Sedang A-nya dari luasnya sama dengan 1 cm persegi. Kalau kita ubah ke dalam meter persegi ada 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sedang gaya yang diberikan adalah 5000 Newton. Pertama-tama kita perlu mencari besar tegangan terlebih dahulu. Ini tadi sigma sama dengan F dibanding A. Sigma sama dengan gayanya 5000 Newton dibagi luasnya tadi 1 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Sehingga muncul adalah sigmanya 5 kali 10 pangkat 7. Dari mana Pak kok 10 pangkat 7? Tolong dinaikkan, nah ini pangkat eksponen pangkat 10 pangkat min 4 ini kalau naik ke atas pindah ketemu 10 pangkat plus 4 atau 10 pangkat 4. Yang ini 5000 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3, sehingga di sini 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi. Setelah mencari besar tegangan, kita lanjut mencari besar regangannya. E sama dengan delta L dibanding dengan LO, luas awal. E sama dengan 0,1 meter dibagi dengan 1. Ketemunya adalah 0,1. Sedang untuk mencari modulus elastisitasnya dapat diperoleh sebagai berikut. E sama dengan tegangan dibagi tegangan atau sigma dibagi dengan E. Sehingga modulus elastisitasnya sama dengan 5 kali 10 pangkat 7 Newton per meter persegi dibagi 0,1. Ketemunya adalah 5 kali 10 pangkat 8 Newton per meter persegi. Sekarang kita lanjutkan dengan hukum Hooke. Menjelaskan tentang besar gaya maksimum yang dapat diberikan pada benda elastis agar tidak melewati batas elastisitasnya dan menghilangkan sifat elastis benda tersebut, di mana besarnya gaya atau F akan berbanding lurus dengan pertambahan panjang pegas dari keadaan awalnya atau delta L. Artinya semakin besar regangan pegas, semakin besar pula gayanya. Ya, kita coba menerangkan gambar berikut ini atau grafik ini. Ini adalah suatu pegas yang ditempelkan pada suatu alat. Ya, ini seperti bandul gitu ya. Ini adalah pegas. Ini adalah L panjang awalnya. Adalah perubahan pertambahan panjangnya delta L. Ini adalah gaya yang diberikan pada pegas tersebut. Sehingga akan membentuk grafik demikian. F itu gaya. Ini kita buat seperti ini, adalah sebanding dengan F gayanya. Ini adalah pertambahan panjang delta L-nya. Dimana bunyi hukum Hooke tadi, jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Dimana rumus hukum Hooke, F sama dengan K dikali dengan delta L. Saat pegas ditarik suatu beban dengan gaya F, pegas memberikan gaya pada beban. Besarnya sama dengan gaya yang menariknya, tapi arahnya berlawanan sesuai dengan hukum 3 Newton. Yaitu F aksi sama dengan min F reaksi. Gaya ini disebut dengan gaya pemuli atau gaya pegas atau FP. Nah, ini FP sama dengan min K kali delta L, di mana F gaya pada pegas 1 Newton, K adalah konstanta pegas satuannya Newton per meter, sedangkan delta L pertambahan panjang pegas satuannya meter. Contoh soal. Sebuah pegas dengan konstanta sebesar 1000 Newton per meter ditarik dengan gaya sebesar
100 Newton. Berapakah pertambahan panjang pegas tersebut? Ya, kita coba. K-nya konstantanya adalah 1000 Newton per meter. Gaya diberikan 100 Newton. Delta L-nya yang dicari. Besar pertambahan pegas dapat kita cari menggunakan rumus Hooke seperti berikut ini. F sama dengan K kali delta L. Kalau cari delta L-nya sama dengan F dibagi dengan K. Delta L sama dengan 100 Newton dibagi 1000 Newton per meter. Hasilnya adalah delta L sama dengan 0,1 meter. Jadi besar pertambahan pegasnya adalah 0,1 meter. Contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya. 3 pegas identik dengan konstanta 1000 Newton per meter. Disusun seperti gambar berikut ini. Jika susunan pegas diberi beban sehingga bertambah panjang 6 cm, maka pertambahan panjang masing-masing pegas adalah, coba kalian lihat gambarnya, ada K1, K2, K3. Itu konstantanya. Satu pegas ditarik sedemikian rupa. Ada pembatasnya. Ya, coba lihat itu. Kalian perhatikan pembahasan berikut ini. Diketahui K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Maksudnya konstanta K1, 2, 3 sama dengan 1000 Newton per meter. Untuk delta X-nya sama dengan 6 cm. Kalian ubah ke meter. Berarti dibagi 1000 ketemunya 0,06 meter. Ditanyakan nantinya adalah delta X1, delta X2, dan delta X3. Terlebih dahulu, hitung konstanta gabungan ketiga pegas tersebut atau K totalnya. Dimana untuk K totalnya karena bentuknya adalah, soal tersebut bentuk pegasnya adalah paralel, sehingga untuk mencari rumus paralel pegasnya tadi 1 dibanding K total sama dengan 1 dibanding K1 ditambah 1 dibanding K2 ditambah 1 dibanding K3. Ini bukan 2, yaitu 1 dibagi K total sama dengan 1 dibanding dengan 1000 Newton per meter ditambah 1 dibagi 1000 Newton per meter ditambah 1 dibagi 1000 Newton per meter. Sehingga ketemunya adalah 1 per K total sama dengan 3 dibanding 1000 Newton per meter. Hasilnya adalah 1000 dibanding 3 satunya Newton per meter. Untuk menghitung gayanya adalah F sama dengan K total dikali delta X, di mana K totalnya ketemu 1000 tadi dibanding 3 dikalikan 0,06 meter. Hasilnya adalah 20 Newton. Sedangkan untuk mencari atau menghitung delta X1, 2, dan 3, delta X1 gaya pertama dibanding dengan K1 yaitu 20 Newton dibanding 1000 sama dengan 0,02 meter. Kalau satuannya diubah ke senti adalah 2 cm. Sedangkan delta X2 sama dengan F2 dibanding K2 sama dengan 20 juga dibanding dengan 1000 Newton per meter. Hasilnya adalah 0,02 meter atau sama dengan 2 cm. Untuk yang ketiga pun sama hasilnya. Ingat, ketiga pegas itu tadi adalah disusun secara seri, maka F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F sama dengan 20 Newton. Contoh berikutnya yaitu 3 buah pegas disusun seperti gambar di bawah ini. Ini adalah pegas yang bersifat campuran.
bukan antara seri dan paralel. Jika konstanta pegasnya K1 sama dengan K2 sama dengan 3 Newton per meter dan K3-nya sama dengan 6 Newton per meter, maka konstantanya disusun pegas besarnya ada berapa? Perhatikan gambar ini anakku sekalian. K1, ini K2, ini K3, ini bebannya. Diketahui K1, K2 sama dengan 3 Newton per meter, K3 6 Newton per meter. Ditanyakan K totalnya. Terlebih dahulu sesuaikan susunan paralel terlebih dahulu antara K1 dan K2. Ini paralel. Ya. Terus KP-nya maksudnya K untuk paralel sama dengan K1 tambah K2 sama dengan 3 ditambah 3 hasilnya 6 Newton per meter. Baru kita selesaikan antara KP dan K3-nya. Di mana? Karena bercampuran, yaitu yang saya paralel. 1 dibanding K total sama dengan 1 per KP ditambah 1 per K3. 1 KP-nya adalah ketemu 6 ditambah 1 K3-nya juga ketemu dengan 6 ya. Sehingga ketemunya adalah 2 per 6 Newton per meter. Hasilnya adalah K total sama dengan 6 dibanding 2 sama dengan 3 Newton per meter. Baik, berikutnya contoh soal berikutnya anak-anakku sekalian. Sebuah tali karet diberi beban 300 gram dan digantung vertikal pada sebuah statif. Ternyata karet bertambah panjang 4 cm, di mana gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah energi potensial karet tersebut? Perhatikan gambar pembahasan Bapak berikut ini. Diketahui masanya 300 gram atau jarak kilogram adalah 0,3 kilogram dibagi seri 1000 dari 300 tadi. Delta X-nya adalah 4 cm diubah ke meter dibagi dengan 1000 ketemunya 0,04 meter. Gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensialnya yang dicari adalah EP sama dengan setengah atau 1/2 kali gaya dikali delta X. 1/2 kali gayanya adalah massa kali gravitasi. Massanya tadi ketemu 10. Ini anakku 10 massanya. Sedangkan gravitasi 10 juga. Massanya ada 0,3 kilogram. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan delta X-nya adalah 0,04 meter. Sehingga hasilnya untuk energi potensial pegas tadi 0,06 Joule atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2 Joule. Ingat, jika bekas karet gantung beban, maka besar gaya sama dengan berat bebannya atau F sama dengan massa kali gravitasi. Demikianlah anak-anakku sekalian yang bisa Bapak sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan, bisa WA ke nomor Bapak yang sudah kalian ketahui semuanya. Dan untuk tugas pada kali ini, coba kalian lihat LKS halaman 33 dan uji kompetensi halaman 33 sampai dengan 36. Kalian bisa mengerjakan di kertas folio bergaris, cukup jawaban saja karena sudah ada soalnya di LKS kalian. Dan Bapak tunggu hari Senin pada tanggal 28 September 2020. Kalian bisa mengumpulkan di ruang BP tepat pukul 8 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada anakku sekalian, sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan kalian diberi kesehatan. Dan Bapak sampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.